Assalamualaikum, selamat datang di Serena Kitchen. Apa kabar semuanya? Kali ini saya mau bikin kue kering favorit saya dari kecil, yaitu kastengel, dan ini resep dari ibu saya tercinta. Yuk simak videonya. Bahan-bahannya, pertama saya menggunakan 100 gram margarin. Di sini saya pakai Blue Band. Lalu 75 gram butter. Di sini saya memakai campuran 40 gram korman dan 35 gram butter Wisman. Lalu campuran margarin dan butter ini akan saya mix sebentar saja dengan mixer, atau teman-teman mau pakai spatula pun itu juga bisa. Jadi saya nggak mau over mixing, hanya cukup sampai tercampur rata antara si margarin dan mentega, tidak sampai warnanya sampai pucat, agar nanti kuenya itu tidak mudah melebar atau bleber. Masukkan 1 buah kuning telur. Lalu biasanya untuk memperkokoh tekstur dari si kastengelnya, saya menggunakan 1 sendok makan putih telur. Aduk kembali sebentar saja, hanya sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu, masukkan 50 gram keju cheddar parut. Saya pakai Pro Cheese Gold. Lalu tambahkan 50 gram parutan keju edam, atau orang nyebutnya keju tua atau kadang-kadang keju apel. Dan ini akan saya mix lagi. Sekali lagi, hanya sebentar saja sampai dia tercampur rata, seperti itu aja. Setelah tercampur rata, kira-kira tampilannya seperti ini, jadi tidak sampai pucat warnanya, tidak sampai mengembang margarin dan butternya. Lalu tambahkan 30 gram susu bubuk, saya pakai Denkau full cream. Dan tambahkan 50 gram tepung maizena. Dan terakhir masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai Kunci Biru dari Bogasari. Aduk semuanya sampai tercampur rata menggunakan spatula atau sendok atau pastry blender. Usahakan untuk tidak mengaduknya dengan tangan, karena suhu di telapak tangan kita itu hangat dan itu akan memicu butternya menjadi meleleh, sehingga kue kering yang dihasilkan menjadi lebih keras dan kurang renyah. Nah, setelah tercampur rata, kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman. Oke, saatnya mencetak kastengel. Ini saya nggak pakai cetakan, jadi manual. Kalau teman-teman mau pakai cetakan, silahkan. Atau sekarang sudah ada cetakan kastengel yang ada frame-nya, jadi semuanya nanti kastengel yang dihasilkan lebih rata ukurannya. Dan untuk mempermudah, saya menggunakan mika yang dibentuk persegi panjang seperti ini. Mika ini made by my husband. Thank you, Beb. Nah, kira-kira lembaran kastengelnya seperti ini, kelihatan banget ya, ada titik-titik keju cheddar dan keju edamnya. Ini ketebalannya sekitar 9 mili sampai 1 cm. Lalu saya olesi dengan kuning telur. Ini pure, hanya kuning telur saja. Setelah itu tambahkan keju cheddar, saya pakai Pro Cheese Gold. Ratakan ke semua permukaannya agar nanti tampilan luar kastengelnya cantik full keju. Setelah itu tinggal dipotong-potong berbentuk persegi panjang ramping. Nah, sambil diukur potongannya, mikanya itu saya agak tekan ke bawah agar si kejunya lebih menempel ke adonan kastengel. Lalu tata di atas loyang. Teman-teman bisa pakai spatula seperti ini untuk mempermudah mengambil adonan kastengelnya.
Oke, ini kastengelnya sudah jadi semuanya. Lalu oven dengan suhu kurang lebih 130 sampai 140 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit. Nanti cara ovennya akan saya ketik di description box di bawah, jadi teman-teman bisa cek di situ. Alhamdulillah kastengelnya sudah matang, warnanya cantik banget, golden brown. Maaf ya teman-teman, melalui video ini saya mau ngucapin terima kasih banyak buat ibu saya tercinta, Ibu Iin Rosina, yang selalu bikinin kue kastengel ini setiap tahun dari saya masih kecil, dan akhirnya saya bisa bikin sendiri dan saya bisa share resep ini buat teman-teman semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan ibu dan ayah ya Bu. Oke, sekian melonya dan mari kita lihat hasil kastengelnya. Teman-teman bisa lihat kastengelnya itu cantik dan dia itu nggak mbleber. Matangnya juga rata dan kastengel ini bener-bener renyah. Dan untuk rasanya teman-teman gak usah ragu, kue kastengel keju ini enak banget, ngeju banget. Dan tadi saya juga sudah menyebutkan merek bahan-bahan yang saya gunakan, jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Memang kalau bikin kue kering itu dibutuhkan kesabaran ya teman-teman. Mengoven dengan suhu rendah agar dihasilkan kue kering yang matang, sempurna, serta renyah. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya, like, dan juga komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.